Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi cara mengetes kinerja dari power jet. Yang kita maksud adalah gerakan atau sensitivitas dari piston power jet kita itu apakah sudah sesuai dengan kebutuhan mesin. Mungkin terdengar suara menderu. Ini pas musim angin sangat kencang. Nah, teman-teman mohon berhati-hati, waspada, jangan di bawah pohon atau di sekitar atau objek yang tinggi. Seperti ini yang kita butuhkan adalah vacuum gauge. Teman-teman, ini harganya murah sekali, tidak sampai 50.000. Memakai nepel seperempat ini teman-teman bisa kali nanti untuk dihubungkan dengan selang. Kalau pakai reducer seperti ini mungkin cukup mahal ya. Cukup diakalin pakai selang besar yang diisolasi atau bagaimana itu caranya teman-teman. Intinya ini namanya vacuum gauge, jadi bukan pressure gauge ya, ini mengukur kevakuman. Jadi nanti kita akan membandingkan kevakuman mesin dengan kevakuman yang dibutuhkan dari piston power jet itu agar tertarik. Untuk yang pertama kita akan mengukur kevakuman mesin. Jadi saya ambil dari ini ada T, yang satunya ke arah AC, ini yang saya lepas. Selang ini yang menuju ke solenoid idle up AC, saya lepas, saya pasang ke vacuum gauge. Jadi ini T ini teman-teman mengambil kevakuman dari intake manifold, yang salah satunya adalah dihubungkan dengan vakum delco bagian yang belakang, yang bagian lubang berdiri. Oke, kita hidupkan mesinnya. Berapa NHG atau cm Hg kevakuman mesin saya. Jadi kevakuman mesin itu insya Allah teman-teman akan relatif sama di semua RPM mesin, kecuali terjadi perubahan antara skep dan RPM. Itu aja. Sekali lagi ya teman-teman, kevakuman di mesin di intake manifold itu relatif sama. Oke, saya hidupkan dulu mesinnya. Seperti ini ketika putaran mesin dalam keadaan stasioner. Kevakumannya sekitar 50 cm Hg. Ntar saya tinggikan dulu stasionernya biar jarumnya stabil. Seperti ini kevakuman mesin teman-teman, itu sekitar 50 cm Hg. Coba saya naikkan RPM teman-teman biar tahu ketika RPM itu sesuai dengan bukaan skep karburator, tentunya kevakuman mesin itu relatif sama. Malah cenderung berkurang ya teman-teman, bukan tambah vakum ya ketika mesin RPM tinggi. Itu yang mungkin sering banyak salah paham, jadi vakumannya tinggi ketika RPM-nya tinggi. Tidak ya teman-teman, kecuali kita melakukan perubahan antara skep dan RPM mesin, misalkan gas kontan atau di jalan tanjakan yang kita akhirnya menekan gas lebih besar tetapi RPM cenderung turun ya karena naik ya teman-teman, mendapat beban mesinnya, itu kevakumannya akan lebih rendah. Tapi dalam keadaan normal di RPM berapapun itu insya Allah kevakumannya relatif sama, tadi malah di bawah 50 ya teman-teman ketika RPM tinggi. Coba saya berikan gas 4, yang artinya step lebih membuka tetapi RPM nya rendah, itu malah kevakumannya justru rendah ya.
teman-teman, kita sudah tahu kevakumannya mesin. Ketika kita hentak seperti itu terjadi penurunan. Saya ulang lagi. Jadi ketika pertama itu turun dan baru naik lagi kevakumannya. Di 30 baru kembali ke normal. Yaitu kita nanti akan tahu berapa tekanan piston, kevakuman piston yang kita perlukan, dan tenaga per yang untuk membaliknya itu berapa yang kita perlukan. Insya Allah kalau teman-teman itu pernya terlalu lunak dari piston power jet ini, pastinya selalu terisap terus ya teman-teman, tidak kembali saat kita butuhkan. Dari sini insya Allah bisa kita simpulkan, jadi kevakuman di piston power jet itu insya Allah kita setting, kita usahakan itu ada di 40 PSI baru dia terisap. Jadi di bawah 40 PSI piston itu harus masih menonjok dari power jet, itu aja. Jadi lebih sensitif ya teman-teman. Ini nah, itu jadi diusahakan ya di bawah sedikit saja dari kevakuman normal mesin. Jadi piston power jet itu akan sangat efektif bekerjanya, menekan power jet, memfungsikan dari sistem tenaga pada model karburator seperti ini. Oke, kita bongkar dulu dan kita tes seberapa kevakuman dari piston power jet. Ini kita tes dengan seperti ini caranya teman-teman. Jadi kita beri T di sini, satu ke ini ke vacuum gauge, satunya yang dihisap. Jadi kita tahu kapan ini atau berapa tekanan minimal yang dibutuhkan oleh piston ini untuk tertarik. Nah ini langsung ketahuan tadi teman-teman ya. Jadi kevakuman mesin itu di 50, itu sangat tinggi ya, sementara piston ini cukup terhisap di berapa kevakuman gitu teman maksudnya. Oke, kita tes bentar, saya pastikan jadi teman bisa lihat. Oke, mulai. Ini anak saya mulutnya kuat ya, di 20, cukup di 20. Ternyata hanya cukup di 20 cm Hg, padahal ini sangat keras ya ukurannya teman-teman. Piston ini sudah bisa tertarik. Oke, diulang lagi. Nah, ternyata hanya di 20 cm Hg sudah bisa tertarik. Nah, kalau teman-teman mengganti dengan lebih lunak, ya insya Allah ini berfungsi terus ya, terisap terus ketika kevakuman rendah. Padahal tadi itu ketika kita gas turun harusnya di 40 PSI, ini sudah kembali. Jadi ini buat minimal 40 PSI baru tertarik itu. Jadi boleh ini kita perkeras ya teman. Jadi kita sesuaikan dengan kevakuman mesin tadi, diusahakan ya sekitar 10 PSI gitu teman-teman. Di bawah kevakuman mesin ini sudah tertarik, baru tertarik itu. Jadi ketika ada penurunan dari mesin normal yang 50 cm Hg tadi ke 40, piston ini sudah kembali menonjok power jet, bukan PSI ya teman-teman, ini cm Hg. Oke, tes lagi. Oke, jadi di sini tahu teman-teman ya bahwa ini yang sangat keras ini ternyata hanya memerlukan 20 cm Hg untuk tertarik. Apalagi kalau ini saya perlunak dengan per yang pendek, nah ini mungkin hanya 10, jadi hampir tidak pernah bekerja power jet itu. Sekarang saya coba dengan piston sebelumnya yang memang lancar saja teman-teman, yang pernya pendek dan ringan. Nah ini berapa cm Hg nanti kevakumannya, tentunya jelas lebih ringan ya, ini lebih rendah lagi. Nah ini sangat ringan. Ini sudah terpasang yang piston dengan per pendek. Nah, pastinya lebih rendah lagi ya kevakuman yang dibutuhkan teman-teman.
Oke. Iya, sekitar 10 sampai 15 sudah tertarik. Jadi ini sangat besar kemungkinan tidak berfungsi power jetnya ketika terjadi penurunan kevakuman di mesin. Nah ini, nah teman-teman bisa tes ya di sini. Oke, tidak sampai 15 ya teman-teman, sudah tertarik pistonnya. Oke, insya Allah video ini bisa menjelaskan ya teman-teman, kenapa yang kita praktekkan selama ini dengan membuat ini semakin ringan, gampang terisap, ya justru tidak membuat akhirnya power jet itu bekerja. Jadi yang membuat aktif hanya pistonnya, terlalu aktif terisap. Padahal yang kita butuhkan adalah juga terisap dan kembalinya. Jadi kembalinya itu kita gunakan untuk menonjok dari power jet yang memang kapan kita perlukan saat butuh tenaga. Jadi terlihat tadi teman-teman perbedaannya cukup jauh. Insya Allah malah yang pir yang kaku ini menurut saya, yang keras piston ini masih kurang keras ya, mengingat kevakuman mesin saya yang tadi 50. Jadi ketika ada beban harusnya di sekitar 30 atau 40 lah, lebih sensitif. Piston ini sudah harus kembali untuk memberikan tambahan tenaga pada mesin, yaitu dengan menonjok power jet. Jadi di video ini insya Allah kita bisa mendapatkan gambaran dari bekerjanya sistem tenaga pada karburator ini, yang selama ini kita hanya fokus pada aktifnya, tertariknya piston ini. Padahal kebalikannya juga kita butuhkan, yaitu kapan non aktifnya dari piston ini atau kembalinya piston ini, yang justru untuk mengaktifkan dari power jet. Jadi ketika kembali ini kan menekan dari power jet. Di kevakuman berapa tertarik, insya Allah kita tahu di kevakuman berapa dia harus kembali. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.